Baik Dewan Juri yang terhormat, sekarang saya sebagai tim pemerintah akan membawakan mosi yaitu Dewan ini percaya bahwa negara-negara Asia Tenggara harus secara aktif bergerak menuju konsolidasi aliansi regional dengan mengorbankan hubungan dengan sekutu non-regional. Baik, pertama-tama izinkan saya mendefinisikan dua kata kunci yang ada pada mosi ini, yaitu yang pertama adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah suatu peleburan atau penggabungan antara dua atau lebih kelompok ataupun dalam konteks mosi ini adalah negara bergabung membuat suatu kesatuan organisasi dengan ikatan tertentu untuk memperkuat masing-masing dari negara yang berkonsolidasi tersebut. Lalu regional adalah suatu hal yang berdasarkan kedaerahan. Jadi dalam konteks mosi ini apabila digabungkan, konsolidasi aliansi regional adalah bentuk kerjasama suatu negara yang dapat membentuk suatu kelompok atau organisasi tertentu dalam lingkup regional negara di kawasan Asia Tenggara. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa negara Asia Tenggara merupakan kawasan yang terdiri dari beberapa negara yang sudah membentuk suatu organisasi tersendiri, yaitu salah satunya yang paling umum kita ketahui adalah ASEAN, dan ada juga AFTA, MEA, dan lain sebagainya. Hal yang melatar belakang mosi ini adalah karena kebanyakan dari negara-negara di Asia Tenggara masih merupakan negara konsumen, di mana negara-negara di Asia Tenggara menjadi pasar untuk produk-produk yang dihasilkan dari luar regional Asia Tenggara. Sementara itu, hal ini tidak sebanding dengan potensi yang dimiliki oleh negara Asia Tenggara itu sendiri. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi yang sangat besar sehingga dapat menjadikan negara-negara di Asia Tenggara sebagai negara produsen, bukan hanya negara konsumen, sehingga sangat besar potensinya untuk dapat menjadi negara yang maju. Kenapa mosi ini penting Dewan Juri yang terhormat? Karena berdasarkan dengan status quo bahwa kebanyakan dari negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara yang masih berkembang. Maka dari itu, untuk mempercepat menjadikannya negara-negara di Asia Tenggara ini menjadi negara maju, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, maka negara-negara di Asia Tenggara harus terus berupaya memaksimalkan potensi yang dimilikinya agar bisa menjadi kawasan yang maju tanpa harus bergantung dengan negara-negara di kawasan non-regional Asia Tenggara. Salah satu cara untuk meningkatkan konsolidasi regional Asia Tenggara adalah dengan memaksimalkan bentuk kerjasama yang sudah ada, seperti ASEAN. Seperti contohnya ASEAN, AFTA, MEA, atau AEC, dan lain sebagainya. Dengan cara memaksimalkan program-program yang ada di dalamnya, seperti contohnya untuk di organisasi AFTA, yaitu dengan penghapusan biaya bea cukai untuk impor antar negara ASEAN. Selain itu juga dengan menjalin kerjasama di bidang politik, seperti contoh menjalin kerjasama untuk menjamin perdamaian, lalu menyelesaikan permasalahan konflik perbatasan. Selain itu di bidang sosial budaya juga bisa dengan memaksimalkan keberagaman budaya yang ada di masing-masing negara Asia Tenggara. Kemudian di bidang pendidikan dengan pertukaran pelajar, kerjasama antar universitas, kerjasama penelitian di bidang sains, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya setuju dengan pernyataan bahwa Asia Tenggara harus secara aktif bergerak menuju konsolidasi aliansi regional dengan mengorbankan hubungan dengan sekutu non-regional dengan dua argumen yang akan saya bawakan. Yaitu yang pertama adalah karena negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi yang besar untuk menjadi kawasan yang paling berpengaruh di dunia tanpa harus bergantung dengan negara-negara di luar regional Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang masih banyak negara-negara di Asia Tenggara yang lebih cenderung memfokuskan kerjasama dengan negara non-regional Asia Tenggara. Seperti contohnya dengan Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara yang memiliki potensi besar hampir di semua bidang sehingga sangat berpotensi untuk melepas ketergantungannya dengan negara-negara non-regional Asia Tenggara tersebut. Seperti dalam sisi geografis misalnya, negara-negara di Asia Tenggara terletak di kawasan yang sangat strategis baik dari jalur darat maupun maritim. Selain itu, apabila kita lihat dari sisi ekonomi, negara-negara di Asia Tenggara sangat berpotensi untuk menjadi negara maju. Ada fakta bahwasannya perkembangan ekonomi ASEAN ditunjukkan menjadi posisi sebagai salah satu perekonomian terbesar di dunia. Pada tahun 2012, ASEAN sudah bisa memiliki pendapatan domestik bruto sebesar 2,3 miliar US dollar. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Asia Tenggara kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk bahan baku segala kebutuhan manusia.
Terlebih lagi dengan potensinya yang berada di garis khatulistiwa. Seperti contohnya Indonesia, Thailand, Vietnam memiliki pertanian yang baik. Sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempahan semua ada dan lengkap di negara-negara tersebut. Lalu contoh lain, Indonesia, Malaysia, Filipina kaya akan potensi sumber daya alam yang berasal dari ekosistem laut. Seperti hewan-hewan laut yang sangat beragam, lalu terumbu karang juga sangat beragam sehingga bisa meningkatkan pariwisata. Kemudian Brunei Darussalam kaya akan minyak bumi dan bahan tambangnya yang berlimpah. Dan masih banyak contoh yang lain terkait dengan sumber daya alam yang berlimpah di kawasan Asia Tenggara. Lalu apabila kita lihat dari sisi sumber daya manusia, negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi sumber daya manusia yang besar jika kita lihat dari kuantitas. Angka pertumbuhan penduduk rata-rata di Asia Tenggara terus meningkat sehingga semakin banyak generasi muda yang tercetak di negara-negara Asia Tenggara. Generasi muda ini bisa menjadi potensi yang besar untuk membuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadi negara yang maju. Kemudian jika kita menilik dari sisi sosial budaya yang beragam, keragaman sosial budaya ini bisa menjadi potensi semakin majunya negara-negara di Asia Tenggara. Lalu kita lihat dari sisi pertahanan keamanan. Negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara yang memiliki banyak tentara cadangan. Sebagai contoh, negara Vietnam memiliki tentara cadangan sebanyak 4 juta orang. Dan jumlah ini lebih tinggi daripada jumlah tentara cadangan dari negara lain seperti China, Amerika dan Amerika Serikat. Hal ini bisa menjadi potensi yang besar bagi negara-negara di Asia Tenggara. Maka dari itu, dengan banyaknya potensi yang dimiliki oleh negara di Asia Tenggara dari seluruh bidang, maka Asia Tenggara sangat memiliki potensi untuk menjadi negara yang berpengaruh di dunia tanpa harus selalu bergantung dengan negara-negara di luar regional Asia Tenggara. Lalu selanjutnya argumen saya yang kedua adalah karena negara-negara di Asia Tenggara cenderung memiliki latar belakang yang sama dalam beberapa hal sehingga minim untuk terjadi konflik, monopoli, dan kerjasama yang terjalin pun lebih efektif dan efisien. Dengan negara di Asia Tenggara memaksimalkan konsolidasi regional dibandingkan dengan non-regional, maka kerjasama yang tercipta akan lebih efisien, lebih tahan lama, dan hanya memiliki kemungkinan kecil untuk terjadi konflik. Negara-negara di Asia Tenggara cenderung memiliki latar belakang yang sama dalam sisi sosial budaya. Selain itu dari sisi ekonomi pun banyak aturan-aturan di bidang ekonomi yang diatur bersama oleh negara-negara di Asia Tenggara. Sehingga kerjasama yang tercipta pun akan lebih mudah, lebih efisien, serta lebih minim konflik. Karena tentu dengan latar belakang yang kurang lebih sama, lalu dengan hal ini dapat meminimalisir perbedaan pandangan, perbedaan sisi dalam suatu konflik, dan kemungkinan terjadinya monopoli. Maka dari itu, saya setuju bahwa negara-negara di Asia Tenggara harus secara aktif bergerak menuju konsolidasi aliansi regional dengan mengorbankan hubungan dengan sekutu non-regional. Terima kasih.